yang ulun muliakan, ulun hormat, misangi guru-guru agama, tokoh masyarakat di sini, kemudian pengelola, pengurus, langgar, babur, rahim, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, jamaah langgar, babur rahim, hadirin wal hadirat majlis pengajian malam Selasa yang dirahmati dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, tiada pernah henti-hentinya sampai akhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa Maha Kuasa, yang menciptakan kita dan alam semesta dan segala isinya, baik alam nampak dan nampak. Beliau adalah Khalik, Maha Pencipta, kita adalah makhluk yang diciptakannya. Atas semua limpahan rahmat dan nikmat, taufik, hidayah, inayah, iradatnya lah pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan, keafiatan, kekuatan, kesempatan, waktu, sehingga bisa bertemu, bersilaturahim, berkumpul, bermajlis ilmu, menghidupkan Rasulullah di langgar yang mulia ini. Semoga Allah mencurahkan rahmat, barakah kepada kita, orang tua kita, guru-guru keluarga kita, dan orang yang mensyarkan Islam dimanapun berada. Langgar babur rahim mensyarkan Islam mudah ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin senantiasa kita kirimkan, kita sampaikan pula kepada orang yang amat sangat paling kita cintai, kita sayangi, wajib kita idolakan dan kita taati, baginda junjungan kita tercinta Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau berjasa, mudah kita semua dapat syafaat ujuma. Amin Allahumma. Terima kasih kembali waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang hormati, sebagaimana kita maklumi bersama, duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Siapa yang sanggup 1000 rakaat satu malam? Tidak ada. Cuman 1 jam kita berkumpul dan kita murakil ubudiyah dan Ihya Ulumuddin lainnya disebut di Bidayatul Hidayah bahwa orang yang duduk di masjid ilmu itu lebih baik bersembahyang sunat 1000 rakaat. Bayangkan dia. Jadi kita ini sampai hari kiamat itu jangan bampih bermajlis. Itu karena pahala luar biasa pahalanya. Baik, dan ini taman-taman surga, dan ini termasuk fisabilillah. Kita kadang awak ke Palestina melawan orang Palestina melawan Israel. Tapi kalau kita duduk masih ilmu, tidak lain juga sama fisabilillah. Kalau kita meninggal dunia maka dijamin syahid. Amin ya rabbal fisabilillah juga. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, karena ulun dari awal menyampaikan masalah keimanan dan tauhid, maka ulun menyambung kembali pembicaraan itu. Sebagaimana kita maklumi bersama, belajar ilmu tauhid keimanan ini dasar utama, pokok akar di dalam Islam. Wajib berdoain setiap orang. Oleh karena itu kadang awak ada, karena kunci masuk surga ada di sini, ilmu ini. Jadi di sini dahulu dasarnya benarnya iman dan tauhid, maka disinilah kita. Akidah itu kalau benar, insya Allah yang lain juga benar. Tapi kalau akidah salah, nah lainnya, maka kada kawan. Karena pondasi apa? Nah, oleh karena itu kita harus miliki kunci surga ini. Amin ya rabbal alamin. Semalam kita sudah membahas masalah wujud. Apabila orang kenal kepada wujud, bahwa yang ada Tuhnya Allah, alam ini asalnya kada diadakan Tuhan, kada ada. Maka setiap detik dan menit adalah kita mengingat Allah. Perbanyak kita mengingat Allah, melihat apapun semalam keganangan non Allah dalam kitab ini. Melihat apa aja keganangan Allah Ta'ala, mendengar bunyi apa keganangan Allah, keganangan Allah Ta'ala. Menjapai apa aja, memegang apa aja, ingat lawan Allah. Kalau sudah memegang itu ingat Allah, apa ini? Yang dipegang ini boleh atau kata halal atau haram. Ingat. Memegang apapun ingat Allah Ta'ala. Merasa apapun, rasa nang iri dengki jangan ada. Ingat Allah. Jadi rasa yang ada baik itu jangan ada. Rasa yang baik-baik aja ada. Jadi rasa kita ini Tuhan tahu. Oleh karena itu kita tidak boleh ada sifat benci, muar, marah, apalagi iri dengki, itu sifat iblis. Apalagi sifat dendam, jangan ada. Rasa, ingat lawan Allah. Rasa manis, rasa pahit, rasa nyaman, kada nyaman, kita kembalikan lawan Allah. Karena namulah rasa tu Allah. Apa yang kita makan ingat Allah Ta'ala, insya Allah kita memilih yang baik seperti wanyi. Lebah tu mencari yang baik, kada pun yang kada baik. Mengeluarkan yang
Mengambil yang baik, mengalurkan yang baik, maka berkah. Mengambil yang baik, mengalurkan yang baik. Ketika dia mengambil yang baik, melakukan yang baik, dan ketika dia tinggal dimanapun, kada pernah mematah daun, merusak lingkungan, dahan ranting kada pernah patah. Itu sifat wangi dan bermanfaat madunya itu kepada setiap orang, dan manis akhlaknya. Tapi coba kalau inya diganggu, sasahinya, kami bahari lagi halus bercampur ke sungai. Dikatik lawan nang leker, apa, sasahinya kemana-mana, caburan ke sungai, iya nang hidungnya tak keluar lagi. Nah, itu. Nah, itu sifatnya. Dia tidak banyak mengganggu lingkungan, tapi kalau diganggu dia, nah di situ. Nah, itu artinya ada sifat saja. Kalau benar dia berani, tapi kalau salah dia tidak berani. Itu sifat Rasulullah. Nah, itu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan kebaikan luar biasa. Tapi kalau urusan kada baik, no way. Itu bahasa orang seberang. Bahasa I love you. Nah, itu Bapak Ibu. Itu satu. Jadi itu semalam ingat. Pokoknya apa dimakan, diminum ingat. Ini halal kah kada? Ini baik kada kah? Ini bermanfaat untuk diri atau kada? Itu selalunya ingat gitu. Lalu ingat bacaan pulang. Wudu pulang. Sebelumnya makan, minum. Mennya batal wudu. Sifat Rasulullah. Bilanya kenyang ampih. Ada membentes. Bilanya lapar makan. Itu sifat Rasulullah. Ya kan? Berhenti kami kalau kenyang, lapar kami makan. Disitulah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi melihat manfaat pulang. Bila ada manfaat, jangan walaupun nyaman. Kalau ada bermanfaat, nah di situ sifat yang harus kita lihat. Jadi ingat Allah artinya wujud. Nah, ada tuh hanya Allah. Makanya guru sompol amalnya banyak zikir. Zikir detu kalampayan detu kita bahari, zikirnya si seman. Yang dipakai di Kalimantan nih, model lain terserah mau zikir apa aja nya. Allah la ilaha Allah istighfar 100 kali sehari buai amalakan. Kita nih buai ada kawa belajar onsuan guru. Amalan wirid guru bareng kita amalakan. Gurunya kadada, wiridnya kita amalkan tiap hari. Tuh. Kali seorang pelajar, seorang murid, seorang santri apa? Untuk dapat ilmu tuh 3. Pertama, belajar, menuntut ilmu. Baik di lembaga atau di forma. Kayak ini nah, sama. Supaya hidayah itu selalu datang. Ya berkah itu datang. Yang kedua, kalau kada kawan untuk ilmu, ya kita langsung. Kalau nang sifat orang mencariannya itu apa ya? Kalau bisa mengajar, kalau bisa belajar, kalau bisa mendengar, kalau bisa membantu tuh macam-macam, mendukung macam-macam, membantu ya. Membantu bermacam-macam, bisa tenaga, bisa doa, bisa harta, bisa apapun. Itu namanya membantu. Mencintailah. Itu pesan Allah Habib dalam hadis tuh. Supaya kita jangan celaka dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kun aliman, au ta'aliman, au mustami'an, au muhibban, pakun khamisan patahlik. Nah itu hadisnya itu. Jadi, kadang-kadang mengajar, belajar. Kadang-kadang belajar, katuju mendengar. Ya kan? Ada kawa cuma menarik karena kok misalnya orang tuh kada penarang kada kawa ai menyukai, menyenangi, mencintai, membantu, menolong, mendoakan sebagainya. Nah, itu. Nah, suka dengan kebaikan itu. Nah, itu sifat orang yang beruntung itu. Amin ya rabbal. Nah, kada kawa kita belajar apa yuk? Nah, ya tadi kada kawa kita langsung belajar. Yang kedua itu apa jar guru? Supaya ilmu itu dapat lawan kita jadi khaddam. Jadi khaddam kita. Nah, melayani barang termasuk terima menggani, membantu apa? Melayani. Nah, melayani lawan guru. Nah, wali-wali bahari orang melayani karena Tuhan melayani, guru juhud itu melayani guru sompol. Pun bahari kada taganang itu. Yang tahu lagi halus kawan aja sidin. Guru nang kapo itu melayani guru udin, nama-nama layani sidin, yang membantu sidin, tenaga dan sebagainya, dasar berkah orangnya. Amin ya rabbal alamin. Karena mengawani wali, tak empat juga jadi anunya berkat wali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ulun muliakan, ulun hormati. Cuma di kampung bahari
kita katuju juga menghormati orang-orang alim di kampung. Nah itu, jadi minta doakan, salaman, cium tangan. Nah itu salah satu di antara juga. Minta doa dan sebagainya, kita nuntut ilmu. Nah jadi ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ya kan? Kemudian dengan hadam, atau dengan ya ketujuh lah. Pada kalau langsung belajar di lembaga ya dimanapun ada, itu termasuk diantaranya. Nah kemudian Bapak Ibu yang ulun hormati, ingat. Nah jadi ingat lawan Allah SWT semalam tuh manfaatnya kenal lawan wujud. Jadi zikirnya Allah, Allah, Allah. Berapa kali? 66 kali, 70 kali, la ilaha illallah itu 166 kali, salawat sekali. Itu minimal sehari wiridnya. Jadi kalau kita langsung belajar, amalkan wiridnya. Yang ketiga jadi hadamnya itu kan tadi. Dengan berkat makan wiridnya, nah itu suatu ketika kita dapat keberkahan daripada wali itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi tiap yang dimakan minum ingat Allah. Tiap-tiap yang dirasa ingat Allah. Semua yang wujudnya ciptaannya dan miliknya Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Kalau orang bilang tasawuf, kita ini fakir, tidak memiliki apa-apa. Sudah kita singgung kemarin. Lawas sudah kalau diingat. Kita kan tidak bisa apa-apa. Kita lahirnya salai benam, tidak membawa salai benam. Lahir. Hanya yang kita kawani Tambuniyah, Uriyah, ya kalau Camariyah, lawan Tubaniyah. Nah mengiringi kita, ngawani kita di parut. Ya Allah, nah itu keluar kita, itu pemiringi. Tadi membawa apa-apa kita. Nah itu. Jadi semua ini adalah itu buka kemenak pada kidam, qadim tuh bukanya. Nah, jadi selalu berkaitan itu. Nah, sifat nafsiyah ini menyendiri, tapi kalau sifat salbiyah itu yang 5 itu harus kita ketahui juga itu. Nang qadim hanyalah, nang baka hanya Allah, nang qiyamu binafsi hanya Allah, nang muhalwat hanya Allah, nang wahdaniyat hanya Allah. Jadi tiap yang dirasa semua yang wujud ciptaannya dan itu miliknya, kita memiliki apa-apa. Nah ya Nabi Sulaiman itu paling sugih, aku nggak bisa apa-apa aja sini. Semua titipan Allah, azam mimpat di Rabbi. Itu ucapan Sidin, berbeda karun. Ampunku, aku lapah mencari usahaku, kepintaranku. Nah, lalu pemalar tuh suruh bajakat dahakun oleh Nabi Musa. Nah, menentang lagi. Nah di situ. Nah jadi kita tidak memiliki apa-apa. Itu tanamkan. Walaupun kita banyak, kita memiliki apa-apa. Ilmu siapa ampunnya Allah. Kekuatan siapa ampunnya Allah. Kepintaran siapa ampunnya Allah. Harta siapa? Titipan Allah. Titipan ilahi. Ada lagunya Bahari. Penyanyinya Marina Ulun. Siapa Mas Habi ke Bahari? Untuk kita lagi anoman tuh sudah ada lagu itu, nang lagu rasa cinta, keagungan Tuhan, ya Allah, tuh rame bahir lagunya tuh. Bila bagarakan subuh Ramadan itu nyanyiannya, awan lagu rumah irama, anunya apa, nang dicatok panci, lipap, ampun mama dibawa, gayung, pacah gayung, dicatok, jadi anunya babunnya. Gitarnya diulah dari batang katape. Begarakan subuh sahur. Jam 1 udah begarakan. Di kampung jam 3 makanan, guringan. Lampu kada dap. TV kada dap, apalagi main bola. TV-nya pemakal aja bisi. Itu pun besamut. TV-nya antinanya 2 paring. Itu dianak di serambutan. Kayak mana nonton TV. Rame. Biar benyamuk tikar poron di anda di halaman kantor pembakal, di rumah pembakal, ya Allah. Aku aja sekilo berjalan kada bersandal, napa licak berhujan. Malam ini jar ada film di TV. Penyanyinya bari tikus indang. Siapa lagi? Ya itu Pak Mairama. Pengajinya Nanang Kusim. Kalau kasidahnya siapa? Marina Ulun juga. Siapa? Nur Asyah Jamil. Apa mana guru? Nur Asyah Jamil kan bare. Nang lagu nang apa itu nang naik haji itu adalah bermalam di Mina melimpar 3 jumrah.
Itu rahasia Jamil, boy. Yang lapin boba hari, bo. Seumur lawan pian. Wan ini seumur tuh rahasia Jamil tuh karena bahari. Kalau wah ini ya nang gembus modern nasi daria. Wah, itu tuh bubuhan mantan ulun. Baik, coba jangan ngantuk aja. Karena jadi bila salah ini ulun cara mas di hujan di sini rahmat turun. Hujan, tadi hujan teh. Hujan di jalan, hujan bersih taduh macul. Hujan emang di rumah. Jadi situ Bapak Ibu, nang sana dulu menghentikan guru hujan juga. Pokoknya bilanya gantian guru rahmat turun. Mudah curahan rahmat banyak. Amin ya robbal. Amin. Kita tidak dimiliki siapa-siapa, melainkan kita ini milik Allah. Seluruh tubuh kita ini milik Allah. Mulai ujung rambut, ujung betis itu milik Allah. Titipan Allah. Makanya kita gunakan di jalan Allah. Bila kita ada murang di jalan Allah, maka hianat. Anda tetik mata kemana menggunakan. Jangan manum hentip kurang. Ngeliat haram. Sini sebuah orang. Talinga kemana menangari. Nangar nang baik-baik aja kita. Quran, salawat, zikir, nasihat. Jadi kan di ada pertanggungjawaban di akhirat, malah kita selamat di akhirat. Tangan kemana gunakan? Ada lubang tuh kopi. Ada menghalangi orang buang. Ada yang membahayakan orang. Nah, tangan musut kepala yatim. Jadi mah ada anak yatim tuh kusut kepalanya. Apalagi yatim ini apa ngarannya? Jamu janda muda. Jaka janda kaya. Jahe janda happy. Nah, kusut. Jadi mah lihat mamanya kan. Oh, itu. Itu ada nyanyiannya tuh Melayu, lagu Melayu, siapa penyanyi ada tahu juga. Nang timbang-timbangkan ya. Nah itu. Nah kemudian lagi apa? Pokoknya seluruh tubuh kita kaki kemana? Ketujuh berjamaah, ketujuh majlis taklim, ketujuh silaturahim, ketujuh ke tempat kebaikan. Pokoknya tempat kebaikan ketujuh. Ayo, jadi itu muntong. Ketujuh baca Quran, ketujuh zikir, salawat, ketujuh istighfar, tasbih, ketujuh komunikasi yang baik. Bukan sumpah serapah, bukan caci maki, bukan hinaan, bukan fitnah, bukan madu domba dan sebagainya. Muntung kita ini dipertanggungjawaban di akhirat. Kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara kada melihara muntung. Itu diantaranya. Nah, jadi itu salah satu amanah Allah Ta'ala di tubuh kita. Karena semua kita ini milik Allah. Darah kita, daging kita, urat kita, tulang kita, semua titipan Allah lawan kita. Nah, oleh karena itulah kita ingat dari wujud nada itu Allah. Kemudian dengan itu lalu taat kita lawan Allah Ta'ala. Pada setiap saat dan keadaan taat. Jadi itu. Kemudian semalam kidam. Kalau lawan kidam artinya sedia. Allah tidak permulaan, lawannya hudus. Hanya permulaan wajib Allah Ta'ala itu tidak permulaan. Mustahil Allah Ta'ala itu ada permulaan. Kalau Tuhan ada permulaannya berarti ada Abah Sidin, Kaya Sidin, Datu Sidin. Ada mungkin. Kemudian turunan Sidin pula anak Sidin. Cucu Sidin, sepupu Sidin. Itu ditangkis Tuhan. Lam nyarit, walam yurat. Aku kada beranak dan tidak bernakakan. Selesai. Itu. Dan aku satu. Bukan 2, 3, 4 aku. Nah, ini menolak. Nang kada layak lawan Tuhan. Sifat salbiah itu. Wal awalu. Belum ada lagi makhluk. Aku sudah ada. Lalu diadakanlah makhluk. Nah, itu kidam tuh. Kadim tuh. Nah, dunia ini anak musnah hancur, binasa, rusak. Aku masih ada. Aku yang zahir. Nampak dengan bukti adanya diri dan alam semesta ini. Bol batin, ku tersembunyi, Tuhan tuh kadang kawa dihayal aja kawa apa dibayang-bayangkan. Karena ada sama. Yang kawa dibayang itu sama makhluk, ada persamaannya. Ada misalnya, ada contohnya. Ada, Tuhan kadang kawa. Makanya dihayal-hayal ada kawa. Ada kawa, roh aja kita kadang kawa melihat. Cuma kina aku memperlihatkan diri ya Tuhan. Kurang nak tujuh berzikir, tujuh berselawat. Orang ketujuh sembahyang tahajud, orang ketujuh sembahyang subuh berjamaah. Itu melihat aku kena di akhirat. Cuma aku di surga begana ada. Sebelum surga itu ada, aku sudah ada. Sebelum aras ada, aku sudah ada. Sebelum cahaya, waktu, tempat. Jadi Tuhan itu bukan di atas, di kiri, di bawah, di kiri, kanan, muka, belakang. Tuhan tidak bertempat. Tempat itu ciptaan makhluknya. Semua tempat itu makhluknya. Kemudian waktu, sebelum waktu ini ada, Tuhan sudah ada. Jadi dalam ajaran tauhid Allah tidak merupakan waktu dan tempat. Tidak ada ruang dan waktu. Nah, gimana bagaimana? Jangan dipikirkan.
Yang penting percaya, yakin, beriman. Allah itu satu Tuhanku. Aku ridha bertemu Allah. Muhammad itu nabiku juga satu. Ikutanku. Pimpinan semua Nabi Rasul, khatamun Nabiin, asraful makhlukin. Kitabku satu. Itu Al-Quran. Kiblatku satu. Jangan dua. Ini dua kiblat atau tiga. Pertama aja Baitullah, yang kedua Gunung Gundul, makmur di pelihari. Yang tiga aja Gunung Napa. Wah, ada boleh berkiblat ke mana-mana. Nah, itu kalau kita jangan sampai kita maning itu. Itulah Islam kita. Kiblatnya satu, Allahnya satu, kitabnya satu, Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad. Nah, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi itu batin Allah itu ada. Karena kawa itu dibayangkan di rasa-rasa di apa itu ada kawa. Nah, rasa masih alam. Hayalan surga jaka adakah pernah didengar bunyinya, pernah dilihat mata dan ada kawa dihayalkan, apalagi Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kecuali nanti pemberitahuan Tuhan lewat Al-Quran dan keterangan Nabi lewat hadis, baru kita percaya, baru kawa, berarti Allah Ta'ala tuh kayak ini. Kalau ada penjelasan nama Tuhan, sifat Tuhan, itu kalau sudah ada kitabnya, maka kita hanya baca percaya. Kalau dia hayal, dah kawa. Ya kan? Sampai Rasulullah berdoa, Allah mantal awal alaisa qablaka syai'un. Ya Allah, engkau lah yang awal, dari satu pun yang mendahului engkau. Hadis Imam Muslim. Jadi amalannya apa? Bersyukur kepada Allah. Ujar guru sekumpul bersyukur. Ingat kidam nang kada perluannya lah kita ada perluannya. Dari kada ada jadi ada ya kita. Diadakanlah Tuhan alam semesta ini. Gesen siapa yang paling memanfaatkan kita syukur kepada Allah Ta'ala. Menjadikan kita manusia. Jangan menjadikan kita ayam, sapi, kambing, lucut buat hari raya kurban. Syukur jadi manusia. Atau dijadikan jin kita nih. Dikira bu jin itu bagus kok. Jin itu ada bagus. Sebagus-bagus jin. Baik manusia yang paling kada bagus. Ayo. Itu jin. Setan. Ya. Tapi nya merasa paling bagus pada kita dulu. Itu dulu. Kada kun sujud. Lawan Nabi Adam itu kan dulu itu iblis tuh. Asalnya Jajil ngarannya. Sudah kita ketahui bersama itu dalam berbagai kitab. Jadi syukur Allah Ta'ala kita dijadikan kita manusia itu pertama dulu. Alhamdulillah aku dijadikan manusia oleh Allah Ta'ala. Syukur. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Sempurna. Makanya kita harap pada malaikat. Syukuri jadi manusia. Jangan sampai bahaya mudahan aku jadi malaikat kada kawa. Kada sanggup. Makan kada kawa, nginum kada kawa. Guring kada kawa. Itu malaikat tuh kada bisa guring. Kada bisa nginum. Ngantuk aja kada bisa. Kada bisa. Ya, malaikat itu gawiannya beramal aja. Sanggup lah pengen beramal tiap hari kada apa-apa behira kada kami kada. Lucut loh. Nah, kita nih lengkap, akal ada, nafsu ada. Syukur. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita jadi orang beriman. Berapa banyak orang yang ada beriman di luar sana, luar negeri. Tapi ini banyak masuk Islam aja. Alhamdulillah, ada hikmahnya juga lah. Nah, luar negeri itu ini banyak nanya. Meneliti dapat hidayah, lalu dapat inayah dan taufik. Udah kami tuh ya juga dapat taufik, lakinya taufik ngaran. Taulah pen inayah, hidayah tuh. Makanya supaya dapat hidayah tuh belajar, membaca, menelaah, meneliti. Supaya dapat hidayah tuh, hidayah yang sempurna itu ya Quran. Baca Quran, pahami, pelajari, pahami. Dengan paham, bujur nih. Nah, orang balik lo masuk Islam tuh. Ya, itu bahari. Orang kafir aja ketujuh mendengar bacaan Quran. Abu Jahal tuh karena gengsi aja percaya Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad. Cuma kada mau beriman Abu Lahab itu juga. Bilanya Nabi baca Quran dengarkannya, ketujuh dengari. Karena syair paling baik. Karena zaman itu zaman orang bersair. Turun. Kalau zaman Nabi Musa orang ketujuh. Sihir dan hipnotis. Yolo sihir. Lalu ilmunya diberi Tuhan tongkat. Ya Allah, tangan Nabi Musa bisa jadi ini itu. Mengalahkan orang kafir. Kalau zaman Nabi siapa? Nabi Yusuf itu kebuasan lawan ahli tabir mimpi. Mimpi apa aja tahu sih Din.
rahasia mimpi. Tuh, zaman Nabi Sulaiman. Sini menguasai bahasa kemana-mana tulak. Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Daud. Banyak kekuatan, macam ada orang nongkon macam-macam. Sidin diberi Tuhan kehebatan, bisa melunakkan besi, baju besi, topi besi, alat rumah besi. Itu Nabi Daud, suara hebat, dan seterusnya, mengalahkan orang kafir. Itu ada keistimewaannya. Itu ada kelebihan yang mujizat itu. Lalu syukur Allah yang kita beriman. Maka bila punya iman, pasti masuk surga. Nggak ada beriman, nggak ada harapan lagi. Bersyukur kepada Allah Ta'ala menjadikan kita orang Islam. Abah dan datunya kita Islam dahulu. Iya. Nah itu. Jadi kita ini hendaklah syukur. Lalu kita pelajari Islam, kita amalkan Islam, dan kita perjuangkan Islam ini. Nah, masing-masing kita tolongi ajaran Rasulullah. Nanti kita ditolong Allah. Amin ya Rabbal. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa aja menangis. Anak menjadi Muhammad. Bayangkan Nabi Musa menangis. Gue, ya Allah, copot pangkatku. Aku jadi Nabi Rasul. Hendak aku jadi Nabi Muhammad aja. Padahal sudah harat. Paling banyak namanya disebut dalam Quran. Dan bisa berdialog langsung lawan Tuhan. Tanpa menggunakan HP. Itu bukti sudah bahari. Tapi kita kan kayak aja canggihnya kayak kan mau berkomunikasi lawan Tuhan lewat HP itu karena kan Tuhan tuh ada sama dengan makhluk. Nabi mah ulah HP itu sebenarnya Allah Ta'ala ampunnya. Ya kan? Bahan-bahannya sih benar Allah. Iya. Bahari orang ada percaya bila bacaan Yasin malam Jumat baca tahlil maka meninggalnya ada sampai. Udah mungkin sampai. Jadi terbukti lah berkiriman aja sampai lewat HP, WA, Facebook, Instagram, apalagi mengirim duit aja nomor aja dipicik asal pas saja sampai aman aja ngirim, memberi lucut, berkirim belajar. Nah, julang paman hendak ahlu sungai, berkirim duit. Nah, berkirim ini. Wah ini apa di rumah aja datang makanan apa aja datang. Tok matok. Paket. Di rumah aja begana. Lewat mana? Lewat HP aja. Yuk berkirim-kirim apa lewat HP kau sampai. Bahari burung timbai. Zaman nang datulun. Burung diterabangakan. Dijarit dibatis. Kertas apa. Dikirimnya sampai. Burungnya bang. Pasian burung alam. Ada sampai bang. Ini sedang mencari banyu di sungai. Tengah cari iwaknya. Wah, burungnya merpati bare tak ditimbai orang sampai di ada burung di muka rumah ada kertas ambil sekalian surat cinta. Zaman Siti Nurbaya kan lewat surat ada tuh meringgi kawannya Bapak Ibu tuh contoh supaya apa itu Nabi Musa aja Nabi Muhammad kenapa kita sudah ibadah Muhammad nih maintingkan Nabi Muhammad kada taat, kada mencontoh Nabi Muhammad, mengidolakan aja kada. Ya Allah, apalagi taat, maka jurang modal kita dulu kenal lawan Nabi Muhammad. Makanya peringatan Maulid itu mengenalkan Nabi Muhammad dengan kita. Kalau sudah kenal bujur Nabi Muhammad, maka timbullah cinta, sayang, cinta menemukan rindu ingin bertemu. Sudah kalau bertemu, rasa kulir rasanya belapas. Anak banyak berselawat don sidin. Sudah bertemu kayak kita mau cinta seseorang ingin bertemu lo rindu lo bertemu sudah bertemu tuh kulir bulik biar nyamuk banyak tapi merasa pengalaman guru aja ayo itu beribadah tuh biar panjang ayatnya Nabi tuh anak cinta Allah Ta'ala panjang ayat kada apa malah senang semakin lawas sujud lawas senang berdiri lawas senang. Kita tarawih 23 rakaat ya kulir. Ayat mana di bawah yang sesurahan pulang 23 rakaat. Nya mencari nang praktis nang cepat tontong, jangan wajar seperempat jam tontong. Cuma nang cari seperempat jam tuh anak-anaknya 7. Nyaman mainan apa segalanya ya pasti ya kulirnya. Bila kepanjang itu Pang, bila lawas tuh imamnya doanya panjang, ayatnya panjang, apanya segalanya panjang, apa segalanya panjang. Dulu kada tapi hendak aja nya
cari napina praktis saja napina handap, ayatnya pina handap. Seharusnya kan handap tuh panjang ayatnya. Kurang cinta tuh kan. Nah, kadang-kadang main HP, mainan 2 jam tahan. Kenapa duduk di sejadah setengah jam kada tahan? Urusan menonton TV jam 4 malam, kau aja. Kenapa tahajud kada kawa? Pun witir, tahajud aja kawa. Kan itu sudah kita rasa cinta Allah Ta'ala dan Rasulullah itu sudah orang. Karena cinta dunia, maka terlindunglah. Terlindinglah di situ. Kenapa? Kada kawa. Padahal Allah berjanji kalau kita sudah menuruti Allah Ta'ala, dunia itu akan berserah lawan kita. Mudah akhirnya. Nah, di situ. Tapi karena kita itu tadi melupakan Allah, maka dilupakan Allah. Jadi kamu dekat, aku on dekat. Kamu jauh, aku jauh. Itu penyanyi sepupulun bimbo. Nah, adang dia. Isa juga itu Isa pada hilah sampai. Karena kalau kelewatan, kalau ada hauran. Jadi syukur jadi orang Islam, syukur jadi umat Muhammad, syukur kita diberi taufik. Berapa banyak orang ditaufik? Kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Kan? Petunjuk, taufik lah. Kemudian apalagi inayah pertolongan. Apa garang arti hidayah? Dari kan kita telah mengenal, membaca, lalu kita jadi dapat hidayah. Ada semacam kain, lalu kita hendak menggawi. Nah, kita gawi itu taufik ngarannya. Lalu ditolong oleh Allah kawa menggawinya setiap waktu dan saat. Itu inayah ngarannya. Nah, lalu rutin tiap hari dia malakat. Itu istiqamah ngarannya. Nah, bagus pengen bisi cucu boy. Cucu pertama namanya Hidayah Bibinian. Kalau lakian Hidayat. Cucu kedua namanya kena Taufik. Cucu ketiga ngarani Binian pulang Inayah. Cucu keempat binian pulang istiqamah. Cucu terakhir husnul hatimah. Lah ibu, itu 2 guru sompol kada lepas mayur amalkan. Merzukna taufik ul hidayah wa inna istiqamah husnul khatimah fi khairin jasidin. Itu 2 guru sompol. Kemudian apa syukur kita diberi oleh Allah Ta'ala orang tua. Nah, karena sesudah Nabi Adam itu ada babah mama, Siti Hawa kada juga. Si Nabi Isa kada babah tapi mama. Imbah tuh kita lahir lewat air mani. Nah, ya Allah, nah air mani ya di sini dipadahkan nah. Kita ini lahir ya kah? Di dalam kitab Fathul Majid saya ulun bacakan. Sifat yang kedua wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah kidam, maha sedia. Makna sifat ini ialah tiada awal bagi wujudnya. Maksudnya bahwa bagi wujud Allah Ta'ala itu tidak awal. Maksudnya lagi Allah Ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan. Ada dengan sendirinya. Berbeda dengan makhluk, maka bahwa adanya makhluk pasti ada awal. Yaitu makhluk tercipta dari air mani. Nah, sungguh makhluk didahului oleh ketiadaan. Dari air mani masuk ke rahim ibu, berproses jadi segumpal darah 40 hari. 40 hari menjadi segumpal daging. Jadi tulang belulang 40 hari. 40 hari lagi maka dibungkuslah tulang dengan yang jadilah manusia, janin sempurna di rahim. Terbungkus 3 kegelapan. Di situ ada tadi yang disiapkan oleh Tuhan. Ambunia, plasinta lewat makan. Ada di situ kena camariah karena ada datang bulan lagi. Kena keluarnya darah nih wiladah. Kemudian lagi nipas akhirnya. Di situ ada nanti tutubania. Termasuk juga binatang tuh yang keluar. Aku melihat kuda melahirkan darah lawan banyu, cururuk keluar. Tapi bedanya apa? Binatang tuh lahir 10 menit sudah bisa berdiri. Ada nang setengah jam sudah bisa berdiri. Ayam itu keluar di kerongkong langsung berdiri. Langsung makan lembukot. Makan kulitnya dulu dimakannya kerongkong. Makanya fungsi kerongkong tuh makanan ayam dulunya. Di situ kenapa ayam gak bisa nyusu? Pernah lihat susu ayam? Dada. Amun susu kambing, sapi, subiruang, susu kuda, banyak orang menjual. Kada pernah aku melihat susu ayam, adalah di supermarket. Kami berjual susu ayam. Dada. Tapi kalau ceker ayam, banyak. Adalah bu susu ayam, bu. Ayam udah nyusu. Lihat ya ayam, mana kuatnya berarti kuat ayam pada kita. Kita lahir 9 bulan ada nawa inilah orang di situ nah di Pakauman tuh 4 tahun dah kada bisa berdiri.
4 tahun dah kada bisa berdiri. Bayangkan 4 tahun lah ya. Cuculun lo 2 tahun hanya 2 tahun yang bisa berjalan. Itu diurut juga diurut. Makanya diurut. Ya, cuculun. Ya, karena Pak, karena sebabnya dulu belum seharusnya duduk didukakan mamanya, lu kada tahu. Jadi anak na umur anak tuh nang disuruh tuh dipaksa duduk, jangan. Oh, tukang urut sekalinya ini di belakang, ini tulang belakangnya tuh tanu. Nah, jadi kekuatan sininya nah, tulang nang anunya nih budi apa yuk lain. Urutnya 3 kali murahnya pian. Tiba tuh udah lagi urutnya tunggu aja proses. Sekalinya timbul beting kahong, timbul besasar, timbul berjalan, han. Harus untuk tuh di situ nah urutnya nang ada anu isimpisan sam Tamaria kah situ ada pian orang anu jadinya anu cucu kaya amat kan yang siapa ngarannya tuh siapa nak ngarannya anak nang urut situ jeung kakanakan tuh situ spesialis anu ahli kakanakan urutnya kanakan aja bayi-bayi aja ingat ngarannya ada tahu siapa aja anak cucu kaya amat aja nah Bapak Ibu nah di situ itu artinya apa. Artinya kita nih Pak berproses dibandingkan binatang kuat binatang pada kita. Cuma kita nih harusnya bakal kayak apa aja kuat binatang bisa dikalahkan. Jangan nyepian tuba akal sapi lawan kerbau lawan unta tuh kada kau nyembelih biar anak mano tali sipaknya hantamnya kawannya melawan akan maka kekuatan sapi itu jarang 40 manusia seharusnya. Harga kekuatan nano di ruang binatang paling sugih itu binatang biruang ada banyak beruang. Adapun dalil atas kadamnya Allah Ta'ala bahwa jika ia tiada kidam, niscaya ia baharu. Apa sih baharu tuh? Baharu tuh yang baru. Ngaran baru itu kan diadakan ngarannya. Makanya bila ingat gini, jadi kumpul ingat kidam, jangan sedih lagi. Jangan sedih, kita harus senang. Sehat kah, sakit kah, susah kah? Senang kah, sugih kah, sugih kah, kaya kah, miskin kah? Senang terus, Jasidin. Di tubuh kita nih, baik kita nih bisa bernapas, dia juga sompol. Kau bernapas syukur sudah. Mun orang kadang kau bernapas lagi, Pak. Syukur sudah kau bernapas nih. Nah, ada orang diisi hidung, diisi paru, tapi kadang kau lagi bernapas. Yo, nikmat yang paling besar tuh, jakanya kita nukar oksigen tuh. Nukar nih oksigen nih, berapa juta sehari. Setahun bermiliar, itu disyukuri dulu. Juga sompol. Jangan memikir akan datang. Semua manusia ini dia Tuhan sudah. Ya itu kan rezekinya tuh ada aja. Cuma ada sama rezekinya. Nah syukur ya apa ada. Nah itu bilangnya ke situ ingat kau behinak aja tuh syukur sudah di situ. Nah lalu tuh bilang jangan sedih lagi Jasidin. Senang terus. Kenapa? Oh kita ini sudah diberi Allah nikmat yang luar biasa. Jadi manusia ini syukur benar sudah. Nah itu dalilnya tuh. Ya kah? Baharu makhluk pian bisi sandal pagat diberi orang sandal hanyar senang ada bu. Nah jadi amalannya gembira senang alhamdulillah syukur bila syukur tambah nikmat ya kau bertunggu cuma seperti itu kan 4 rukun sembahyang rukunnya 13 wudu rukunnya 6 rukun iman 6 rukun Islam 5 rukun syukur 4 bila 4-nya ada syukur bila 4-nya belum syukur lagi walaupun ngaran laki pian syukur ada syukur lagi. Alhamdulillah. Banyak orang kafir gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah terakhir. Syukur sama. Oh senang, gembira. Dulu senang, gembira dulu. Oh alhamdulillah aku ini ada. Jika dulu ada program di dunia ini aku timbul ada. Alhamdulillah aku ada. Ciptakan Tuhan jadi manusia pulang. Syukur. Jadi situ. Syukur diri pulang. Nah jadi syukur melihat itu tadi kayak behinak tadi kawan syukur dah. Jangan nukar oksigen Pak. Nah, syukuri dah itu hidupnya syukur sudah alhamdulillah. Nah, jadi syukur. Nah, jadi kitalah syukuri nada itu. Jadi jangan kita merasa sedih dan sebagainya. Baharutnya yang baru dari kadang jadi ada. Kita nih di Indonesia ini paling banyak nyaman pada orang luar negeri mana-mana. Kita paling nyaman sini. Nah, serba lengkap kita di Indonesia ini lengkap alhamdulillah. Cuaca dan hujan besok panas. Di daerah yang panas terus ada ulang bahaber orang anu 22 jam puasa bulan Ramadan jangannya kita tinggal di situ lucot 22 jam puasa atau 18 jam puasa lucot berapa jam sisanya lagi kena kerasaan babu buka bersahur pulang
Ibu tarawih, sahur pulang, puasa pulang, lucut. Kan syukur kita serba lengkap kita di Indonesia ini. Aman pulang kita. Coba kalau pian diam ditinggal di Taliban. Kalau pian tinggal di Taliban, Bo. Taliban. Ada akun tajaran taruh Taliban. Itu. Iya kah? Coba abutan juga Taliban Pakistan ya Allah. Betul dihancurnya oleh anu pulang di Amerika nih ya Allah. Nah, ya kak, mau diam di Irannya nih gue rasa ketakutan kalau diserangnya Israel. Diam di mana? Ya Allah, nah itu. Tapi mereka ada takutan, mati syahid dia. Nah itu. Nah surga madang, ayo takutan kekanakannya Tuhannya. Ada aku ninggalakan dari mengungsinya cuma publik pulang. Ya kan? Jadi karena tidak ada perantara antara yang maha sedia dan yang baharu, maka setiap sesuatu yang tidak pastilah ia baharu. Dan apabila Allah Ta'ala itu baru, niscaya ia akan berhajat kepada yang menciptakan. Kada mungkin. Makanya Allah itu maulahkan di kesan kita, kada mengambil manfaat. Maulah aras kada sebagana. Malah surga kada kesan sidin kesan kita. Musuh neraka kesan orang kafir. Kada kesan sidin. Kada mengambil manfaat biar orang kada sembiang sedunia. Sidin tetap Tuhan, tetap mulia, tetap agung, tetap hebat. Kada rugi sidin, kita na rugi. Nah itu. Nah jadi itu 4 rukun aja kita selesaikan yang saya sampai. Pertama, syukur itu setiap utusan perasaan, pikiran, hati, mata melihat, pengenal senang. Masih kau mendengar, alhamdulillah. Masih kau melihat, alhamdulillah. Syukur terus, punya syukur. Syukur. Masih hidup, alhamdulillah, syukur. Yang kedua, kan senang, alhamdulillah itu banyak. Tapi ini itu melihat syukur, melihat keadaan itulah. Terus syukur. Ada kita diberi orang baju syukur, kita kau makan syukur, kita syukuri. Tunang baru ngaranya dari kadang jadi ada kita lengkap fasilitas hidupmu ini lengkap sampai happy kan. Bari kada. Yang kedua, rukun syukur kita diberi Tuhan kehidupan diberi lalu gunakan beribadat. Awak sekungan gunakan beribadat. Kada kawa sembahyang berdiri duduk, kada duduk berapa. Kada kawa dengan isyarat, kada kawa dengan ya itu tadi. Jadi itu kemudian syukur digunakan beribadat. Bisi baju dibawa amal. Di banyak baju lemari kada sudah dipakai-pakai. Kita ditanya di akhirat. Dari mana kau dapat, kemana kau menggunakan. Nah kalau gitu jadi pakai biar sekali pakai, ada pernah dipakai di ibadat. Ini kada pernah dibawa, bisi kendaraan bawa ke langgar ke masjid. Tapi jangan masuk langgar, regat langgar. Berisi apa aja bawa beribadat silaturahim, bawa ke tempat majlis talim. Itu dibawa. Pon, tanda syukur. Biar banyak bisi harta, tapi kan sudah dibawa kebaikan. Nah itu bahaya kena. Makanya paling lawas ditanya di akhir itu Nabi Sulaiman. Semakin sugih, semakin lawas. Tadudi Nabi Sulaiman surga. Diperiksa dulu. Jadi kira orang sugih itu dikira nyaman lah. Jadi banyak orang sugih itu karena sugih itu karena banyak pinjam di bank. Kata kawaman lain cicil ya diambilnya. Dikira nyaman lah. Nah nyaman tuh hidup karena lebih banyak hutang. Ya kalau merah mah ya kalau ada lagunya tuh udah usahain. Ini kan jeruk merah mah waktu udah cukup. Itu tuh orang sugih dah. Biar makan lawan nasi garam, ya kah dan sebagainya. Hanya orang kada tapi ada hutang. Ada hutang sedikit tah. Di mana di warung juga ada bapak, asal jangan hutang nang tagadai. Tagadai berataan. Wah, sertifikat tagadai. PPKB tagadai. Kemudian apalagi anak tagadai. Lucut. Ya kan banyak orang sugih itu. Sekalinya minjem juga di bank. Bank hakun minjami berapa sebulan mano mun ke usaha macet ya nang disitanya tuh berataan. Ada waktu itu bingung udah jar pas musim tadi banyak gulung tikar. Musim nang Covid tadi. Oh, salah satu orang Islam pun ada nang bayarin nah. Wah, kayak pas jual tanah apa segala pom bensin dijual dulu. Pacang membayari ke bank. Enggak dibayar sampai berapa bulan bisa disitanya. Jual dulu aset dulu. Tuntung kore pulang hanya berusaha pulang naik pulang. Di situ ada kawan ulun gitu. Bapak ibu yang ulun menghormati dijual. Makanya aku ampun dijual guru pas Covid tadi aja. Dijual aja. Kadang punya lagi kajak kok. Makanya aja kadang kawan lagi keluarganya begawi di sini aja. Dijual orang sudah orang. Nah, Bapak Ibu yang hormati, jadi disitulah kita melihat artinya
Jadi digunakan beribadat. Bisa apa aja sandal buat ibadat. Bukan sararang di supermarket atau di pasar, di toko-toko sandal bawa ke masjid sekali beli hilang. Artinya mun rasa ragu-ragu tuh buat dalam kantungan, dalam tas bawa. Ya kalau menyenangkan juga dibawa guru aja kena hilang pulang, dibawa ke tempat maksiat aja terus. Oh tempat orkes kemana-mana dibawa, tapi kada pernah dibawa. Nah itu ditanyain nak. Jadi gue ibadat, punya bisi apa aja gunakan di ibadat. Itu orang syukur, alhamdulillah. Nang ketiga rukunnya syukur tuh. Apa yang ketiga? Nang pertama yang tadi gembira senang hati. Lain syakal tidak tadi. Nang kedua kan orang diberi nikmat tuh syukur kalau senang kalau hati diberi bang, diadakan bang, dilengkapi. Nang kedua gunakan di ibadat. Kan mata ibadat, telinga ibadat, data ibadat, semua tubuh digunakan ibadat. Fasilitas hidup gunakan ibadat. Nang ketiga apa yo? Oh nang ketiga nih apa? Nang ketiga rukunnya. Nang ketiga karena diberi maka hendaklah memberi. Mun kita berlebihan harta sampai nisab zakat ada hak kurang, yatim, dua apa pakai miskin, orang nang mustahik. Ini kada sing zakatan, contohnya piraan sekarun. Bahaya kan? Nang ketiga jangan pamalar, ada kelebihan liatik keluarga nang kada mampu beri kada sedikit juga, kada nyuruh sebanyak juga, seberatan juga. Tuhan nyuruh. Tuhan Maha Pemurah, Pengasih. Kita harus mengasih juga. Turuti sifat Allah Rasul. Rasul itu para pemurah, Bu. Orang buta di tengah jalan, ada bisi keluarga, ada Islam lagi. Orang kafir tuh disayangin tuh rahmat dan rahmatul alamin. Raufur Rahim, Razmujur, pemaaf dan penyayang. Tiap hari orang Yahudi itu mencela sidin, mencaci menghina sidin, benci lawan sidin. Buta, duduk di tengah jalan minta-minta. Ada keluarga gede, lalu duduk, boy, bye, maaf minta rela. Kalau ada orang keluarga nang di jalan kayak itu, lalu na orangnya, na orang napa ngarannya, na ada demi hirani, orang Islam na lainnya, na lain ada tahunya. Rasulullah itu bulik di masjid sampai ke rumah Aisyah, ya Humaira, gepon, ada apa ya Rasulullah, adalah makanan bisukannya. Ujar Aisyah kadada, kalau gitu aku puasa hari ini, amun kita amuk, maka kunjungi duit. Kenapa kada memasak? Nyaman aja no kan warung. Wih, ini serba nasi bungkus, serba lontong, sop, macam-macam. Wah ini nasi mandi, kan ada mandi sama. Nasi macam-macam. Wah ini orang berjual. Ayo, iya kah? Di rumah kadada, nuker keluar. Mana ada kadada duitnya, ya ada kawan. Maksudnya lu. Nah kadada keluarga lagi. Orang Yahudi pulang. Lalu ada air soalnya roti bawa Nabi, disuapin Nabi orang Yahudi tadi lembut tunggal dikitan nyuapin begamat. Ada bapak ada sih berenai aja yang melihat mau mencoba menghina menyebutin Nabi, senyum ya Nabi ada sarek. Lalu Sirin wafat berapa tahun memakannya. Lalu Abu Bakar Siddiq datang ke rumah beberapa waktu. Isa adakah amalan yang aku ada tahun amalan Nabi? Nah aku kada mengamalkan. Han sugih itu Abu Bakar Siddiq. Nang membebaskan budak berapa miliar duit sidin. Termasuk Bilal bin Rabah, tukang ajar Nabi. Itu miskan Abu Bakar. Lalu waktu itu apa? Ada bahaya. Nabi itu bila beli di masjid mencari makanan, kurma lawan roti. Kalau kita sini kan nasi, makanan pokok. Di sana kurma, roti, daging. Buah Nabi jadi makan itu, nah di pinggir jalan sana tuh bahaya. Tulak ya Abu Bakar ini bawa wadai tadi. Lalu datang orang buta, Yahudi, orang Yahudi itu nama benci Nabi. Nang keluarga dulu banyak membunuhi Nabi dan orang-orang saleh, lalu disuapi jadi Nabi, lalu di Abu Bakar Siddiq. Nah ini lain nyobi aku. Awas kadang ini kemana aja? Nah orang ada beri aku lagi nih. Ada tahu pada Rasulullah kan? Lalu disuapi ini lain jar. Kasar suapannya kada sama, kada lembut. Nang semalam lembut bagus. Tunggal dikitan nyopi. Kayak nyopi anak cucu nang bayi kayak apa bo? Lembut. Kalau kada bakal jalan kalau begamat kalau cari nang lembut. Nah halus dulu begamat. Lembut. Kada nang sulom makan nang roti kamu tong bayi lucot. Lalu buai, ikam tahu lah Abu Bakar Siddiq nanya ikam, ikam benci, ikam hina tiap hari, ikam caci. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis buai ini. Masuk Islam. Mulai ini aku masuk Islam. Islam disurkan dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin, dengan akhlak, dengan adab. Orang keras jadi lemah.
tuh gara-gara akhlak, adab. Makanya adab tuh lebih alak, lebih tinggi daripada ilmu. Adab, apa namanya, adabu faukal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Apalah artinya orang berilmu kalau kada berakhlak, kada beradab. Udah situlah Bapak Ibu yang ulun hormati, para remaja. Rasulullah latih masuk Islam tuh Yahudi. Ya Allah, nama membenci lebih. Orang kafir itu disengi, apalagi orang kita. Lihat Allah, ada betakar sini memberi siapa aja, jahat kada jahat. Bila ada tuh orang kada sembayang, kada puasa, kada pernah berbaik, kada pernah mastalim, kada pernah macet, rejeki itu sama lawan Firaun. Telanjurakan istidrat, kita kadang boba amal, ngalih dari rejeki, itu ujian, sabar kada kita. Sabar kada, bila sabar surga balasannya. Itu ujian hidupnya senang atau susah, ayam mesin atau sakit, itu semua ujian, hidupnya aja ujian. Oleh karena itu dalam Quran disebut diuji dengan kebaikan. Apa kita sabar? Karena itu kita banyak ingat lawan Allah, syukur lawan Allah. Amin ya Rabbal. Kita gunakan beribadah lawan Allah, muntung, mata, telinga, semua kita gunakan beribadah supaya kita yang khianat lawan Allah Taala. Ada orang khianat itu sifat munafik, maka munafik itu di anak neraka paling bawah. Nauzubillahi min innal munafiqina fid al-asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Oleh karena itu, seikung 10 orang kafir, seikung orang munafik lebih berbahaya orang munafik daripada 10 orang kafir. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang hormati. Nah, oleh karena itulah kita artinya tidak lain itu tadi. Nang terakhir rukun daripada syukur itu adalah alhamdulillah. Lalu timuntung alhamdulillah, alhamdulillah. Hati gembira senang, lagu digunakan untuk ibadat. Lalunya ada pamalar. Sebab kira Nabi orang pamalar kada masuk surga. Menduakan orang jakulir, senyum aja kulir. Kita kadang-kadang orang dua barang mudah. Makanya jadi guru liwat di mana aja ada orang berjualan tuh doakan walaupun ada patuh orang Islam tuh. Dan laris mudahan. Mudahan payo. Biar ia pernah mencela kita, mencaci kita tinggal di rumahnya, menyambati kita, bahkan pernah menguyak kita. Adanya bawa warung, kita doakan mudahan warungnya laris manis, mudahannya selamat, mudahan. Itu orang Islam. Kadang-kadang untuk membantu dengan harta, dengan tenaga, ada kawan pengantinan tolonginya. Itu kita pemurahannya, senyum aja kada, pengulibian, mendoakan kada, salam kada, tenaga kada hakun, apalagi harta. Oh itu kada masuk surga aja Nabi. Ilmu beisi kada hakun diberiakan dua. Kebisaan ada tapi kada mau. Dah hakun dumang, acuh-acuh aja di kampung. Jangan dua. Terima kasih para kawan, sampaikan semoga bermanfaat. Kepada sahabat minta maaf kalau bisa sawab, kelebihan waktu, kata-kata guyunan yang ada berkenan, sekali lagi minta halal dan ulun tidak lain menyampaikan ini tidak lain supaya kita berada di sirata mustaqim, jalan lurus yang diajarkan Allah Rasulnya. Terima kasih. Maaf bila tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.